Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan pengertian dan tujuan-tujuan orientasi. Pengertian orientasi adalah adanya sebuah perilaku dan sikap karyawan yang menciptakan harmoni di suatu tempat kerja dan dapat meningkatkan kinerja karyawan dengan cara individu dalam sebuah perusahaan tersebut. Menurut Casio dalam Sadar Mayanti, orientasi adalah pengakraban dan penyesuaian dengan situasi atau lingkungan. Menurut Ivan Sevis dalam Marwansyah tahun 2010, orientasi adalah aktivitas sumber daya manusia yang memperkenalkan karyawan baru kepada organisasi dan kepada tugas-tugas yang harus dikerjakan atasan dan kelompok kerja. Adapun tujuan-tujuan orientasi, yang pertama memberikan sebuah informasi tentang pekerjaan dan organisasi, yang kedua meningkatkan adanya sebuah penerimaan interpersonal di antara karyawan, yang ketiga membuat kesan yang menguntungkan kepada karyawan organisasi tersebut, yang keempat pastikan bahwa kinerja dan produktivitas karyawan mulai lebih cepat. Yang kelima, upaya orientasi mengenai organisasi dan pekerjaan. Yang terakhir yaitu mempercepat sosialisasi dan integrasi karyawan baru ke dalam organisasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dari dalam orientasi ini, suatu program pengenalan yang mencakup 8 hal. Yang pertama ada organisasi. Materi ini menyangkut visi, misi, nilai-nilai inti organisasi, serta sistem manajemen yang digunakan dalam organisasi. Jadi, bahwasannya, jika perusahaan ini ingin maju, maka keseluruhan pegawai harus bekerja sesuai dengan visi misi perusahaan tersebut. Yang kedua ada pelanggan. Materi ini menyangkut pelanggan yang menjadi fokus utama, kenapa organisasi ada dan hadir. Terutama adalah pelanggan eksternal. Jadi, kenapa pelanggan yang menjadi fokus utama? Karena pelanggan kan bagian dari kesuksesan dalam sebuah bisnis. Dan ketiga ada pesaing. Materi ini menyangkut pesaing yang berkompetisi pada bisnis yang ada dengan organisasi. Dan yang keempat ada kebiasaan. Materi ini menyangkut kebiasaan-kebiasaan yang ada di dalam organisasi, namun kebiasaan tersebut tidak tertulis dalam organisasi. Yang kelima ada tim kerja. Materi ini menyangkut tim kerja yang ada di dalam organisasi, serta memberi atau membuat arahan tentang bagaimana keberadaan pegawai di tengah-tengah yang ada. Keenam ada peraturan organisasi. Materi ini menyangkut pengenalan etika kerja, norma, serta peraturan-peraturan organisasi yang tertulis dan menjadi kewajiban bagi pegawai untuk mematuhinya. Dan ketujuh ada pekerjaan utama. Materi ini menyangkut tugas-tugas harus dikerjakan oleh pegawai yang bersangkutan di dalam organisasi sesuai dengan job. Dan yang terakhir ada fasilitas. Materi ini menyangkut pengenalan tentang berbagai macam fasilitas yang ada di dalam organisasi untuk menunjang pekerjaan seperti fasilitas yang mungkin dapat digunakan atau tidak boleh digunakan oleh karyawan tersebut. Oke, saya akan menjelaskan tentang teknik-teknik orientasi yang ada di dalam organisasi. Di dalam organisasi kecil maupun besar, sudah menggunakan teknik-teknik orientasi. Adapun teknik-teknik orientasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, teknik orientasi sosialisasi, di mana perkenalan secara singkat, baik formal maupun informal, untuk menjelaskan tentang program-program yang ada di dalam organisasi dengan kurun waktu tertentu. Jadi teknik yang pertama yaitu memperkenalkan secara singkat terhadap program-program yang ada di dalam organisasi. Terus yang kedua yaitu teknik secara langsung. Teknik secara langsung ini yaitu menjelaskan atau memaparkan yang ada di dalam organisasi tersebut secara langsung. Jadi pegawai tersebut diperkenalkan oleh pegawai lama terhadap program-program, terhadap tugas-tugas yang ada di dalam organisasi tersebut. Yang ketiga yaitu
teknik orientasi budaya organisasi, yang dimana sikap dan perspektif dari pegawai yang dimiliki pegawai ya, dan yang berkembang di dalam organisasi tersebut. Jadi teknik ini merupakan cerminan dari diri sendiri, yaitu dari sikap, disiplin, sopan, dan santun dan sebagainya dari sikap dan perspektif tersebut. Dan yang keempat yaitu teknik silaturahmi non formal, yang dimana ini teknik ini hanya membantu saja, hanya membantu supaya pegawai baru dan pegawai lama beradaptasi secara cepat, sehingga dalam melaksanakan tugas, dalam melaksanakan pekerjaannya baik dan tidak ada hambatan. Ketika ada pertanyaan atau ketika ada hambatan, pegawai baru bisa bertanya-tanya terhadap pegawai lama tentang permasalahan tersebut. Nah, presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Penempatan pegawai. Langkah awal dalam menghasilkan sumber daya manusia yang terampil dan handal perlu adanya suatu perencanaan dalam menentukan karyawan yang akan mengisi pekerjaan yang ada di dalam perusahaan yang bersangkutan. Keberhasilan dalam adanya pengadaan tenaga kerja ini terletak pada ketepatan dalam penempatan karyawan, baik penempatan karyawan baru maupun karyawan lama pada posisi jabatan baru. Proses penempatan karyawan merupakan suatu proses yang sangat menentukan dalam mendapatkan karyawan yang kompeten yang dibutuhkan oleh perusahaan. Karena penempatan yang tepat dalam posisi jabatan yang tepat akan dapat membantu perusahaan dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Adapun pengertian penempatan karyawan menurut para ahli sebagai berikut. Menurut Marihot, penempatan merupakan proses penugasan atau pengisian jabatan atau penugasan kembali pegawai pada tugas atau jabatan yang berbeda. Menurut Martis dan Jackson, penempatan adalah menempatkan posisi seseorang ke posisi pekerjaan yang tepat. Seberapa baik seorang karyawan yang cocok dengan pekerjaannya, maka akan mempengaruhi jumlah dan kualitas pekerjaannya. Menurut B. Siswanto, penempatan pegawai adalah untuk menempatkan pegawai sebagai untuk pelaksanaan pekerja pada posisi yang sesuai dengan kemampuan, kecakapan, dan keahliannya. Berdasarkan menurut para ahli yang tadi, maka dapat disimpulkan bahwa penempatan adalah kebijaksanaan sumber daya manusia untuk menentukan posisi atau menentukan jabatan seseorang. Halo, nama saya Deviana. Saya akan melanjutkan materi yang telah teman saya jelaskan, yaitu materi selanjutnya prinsip-prinsip penempatan pegawai. Yang pertama ialah prinsip kemanusiaan. Prinsip ini menganggap semua manusia sebagai unsur pekerja yang mempunyai persamaan harga diri dan posisinya dihargai yang layak. Yang kedua yaitu prinsip demokrasi. Prinsip ini menunjukkan adanya saling menghargai, menghormati dalam setiap pekerjaan. Yang ketiga ialah prinsip the right man of the right place. Prinsip ini penempatan setiap orang dalam organisasi perlu didasarkan pada kemampuan, keahlian, serta pengalaman pendidikan yang dimiliki oleh orang tersebut. 4 ialah prinsip equal pay for equal work. Ialah prinsip yang memberikan balas jasa terhadap karyawan berdasarkan prestasi yang didapatkan oleh karyawan tersebut terhadap perusahaannya. Kelima ialah prinsip kesatuan arah. Prinsip ini yang menerapkan terhadap karyawan yang bekerja agar melaksanakan tugas dibutuhkan ke satu arah. Yang keenam ialah prinsip kesatuan tujuan. Prinsip ini merupakan yang dilaksanakan pegawai harus fokus pada tujuan yang dicapai perusahaan. Yang ketujuh ialah prinsip kesatuan komando. Prinsip ini merupakan karyawan yang bekerja selalu diawasi oleh komando
dan hanya mempunyai satu atasan. Dan yang terakhir ialah prinsip efisiensi dan produktivitas kerja. Prinsip ini merupakan kunci ke arah tujuan perusahaan karena efisiensi dan produktivitas kerja dalam mencapai tujuan yang diinginkan perusahaan tersebut. Terima kasih, materi akan dilanjutkan oleh teman saya. Nama saya Ika Dia Ayu Wulandari. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis penempatan kerja, yaitu yang pertama ada promosi. Promosi terjadi apabila seorang karyawan dipindahkan dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain yang lebih tinggi dalam pembayaran, tanggung jawab, atau level. Yang kedua, ada transfer atau pengalihan, yaitu terjadi apabila seorang karyawan dipindahkan dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain yang hampir sama dalam pembayaran, tanggung jawab, atau level. Yang ketiga ada demosi. Demosi terjadi apabila seorang karyawan dipindahkan dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lebih rendah tingkatnya dalam pembayaran tanggung jawab atau level. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya kriteria-kriteria yang harus dipenuhi dalam penempatan pegawai. Menurut Bernardin dan Russell, dalam Kurniawan 2006, kriteria yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan penempatan pegawai antara lain, yang pertama ada pengetahuan. Pengetahuan merupakan suatu kesatuan informasi terorganisir yang biasanya terdiri dari sebuah fakta atau prosedur yang diterapkan secara langsung terhadap kinerja pegawai. Sebuah fungsi pengetahuan seseorang dapat diperoleh melalui pendidikan formal, informal, membaca buku, dan lain-lain. Pengetahuan yang dimiliki oleh pegawai diharapkan dapat membantu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kerjaannya. Oleh karena itu, pegawai dituntut untuk memiliki pengetahuan yang sesuai dengan pekerjaannya. Selain dari pengetahuan, kriteria-kriteria yang dipenuhi dalam penempatan pegawai menurut Bernardin dan Russell yaitu kemampuan. Seseorang mempunyai kemampuannya masing-masing. Kemampuan menunjukkan kesanggupan, kecakapan seseorang untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Setiap pekerjaan menuntut pengetahuan, keterampilan, dan sikap tertentu. Kemampuan sangat penting karena bertujuan untuk mengukur prestasi kerja pegawai. Maksudnya, dapat mengukur sejauh mana pegawai bisa sukses dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya. Hal ini berkaitan dengan kenyataan bahwa setiap jenis pekerjaan menuntut pengetahuan, keterampilan, dan sikap tertentu agar dapat melakukan pekerjaan dengan baik, yang akan berpengaruh juga terhadap peningkatan prestasi kerja pegawai tersebut. Prosedur penetapan karyawan. Maksud diadakannya penetapan karyawan adalah untuk menetapkan karyawan sebagai unsur pelaksana pekerjaan pada posisi yang sesuai dengan kriteria, yaitu keahlian, kecakapan, dan kemampuan. Prosedur penempatan yang diambil dilakukan oleh manajer tenaga kerja yang berdasarkan pertimbangan secara rasional maupun ilmiah. Untuk mengetahui prosedur penempatan karyawan harus memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, tentunya kita harus mempunyai calon pekerja untuk diseleksi dan ditempatkan. Yang kedua, harus memiliki wewenang personalia yang datang dari daftar personalia yang dikembangkan melalui analisis tenaga kerja. Dan yang terakhir, harus ada standar yang digunakan untuk membandingkan dari calon pekerja satu dan yang lainnya. Apabila terjadi salah penempatan, maka harus dilakukan program penyesuaian kembali karyawan yang bersangkutan sesuai bakat dan keahlian yang dimilikinya, yaitu dengan melakukan yang pertama, menempatkan kembali pada posisi yang lebih sesuai. Yang kedua, menugaskan kembali dengan tugas yang sesuai dengan kemampuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Ilham Haris dari kelompok 1 Manajemen Sumber Daya Manusia. Saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penempatan pegawai. Ada 2 pendapat ahli, yaitu yang pertama pendapat menurut Sastro Hadiwiryo. Menurut Sastro Hadiwiryo, faktor-faktor yang mempengaruhi penempatan pegawai ada 5 faktor. Yang pertama prestasi akademik, yang kedua pengalaman, yang ketiga kesehatan fisik dan mental, yang keempat status perkawinan, dan yang kelima usia. Menurut Sastro Hadiwiryo, prestasi akademik yang dimiliki tenaga kerja atau pegawai selama mengikuti pendidikan sebelumnya harus dipertimbangkan, khususnya dalam penempatan tenaga kerja tersebut untuk menyelesaikan tugas serta tanggung jawab. Kemudian pengalaman bekerja pada pekerja atau pegawai sejenis perlu mendapatkan pertimbangan dalam penempatan tenaga kerja. Kemudian kesehatan fisik dan mental. Kesehatan fisik dan mental juga perlu diperlukan karena menyangkut jasmani dan rohani pegawai tersebut. Kemudian status perkawinan. Status perkawinan dapat menjadi bahan pertimbangan, khususnya mendapatkan tenaga kerja yang bersangkutan. Kemudian yang terakhir usia. Seterusnya menurut pendapat ahli yaitu Mangkunegara. Menurut Mangkunegara, faktor-faktor yang mempengaruhi penempatan pegawai yaitu ada 4. Yang pertama pendidikan, yang kedua pengetahuan kerja, yang ketiga keterampilan kerja, dan yang keempat pengalaman kerja. Menurut Mangkunegara, pendidikan yang harus dimiliki oleh seorang pegawai minimum yang disyaratkan meliputi pendidikan yang disyaratkan dan pendidikan alternatif. Kemudian pengetahuan kerja. Pengetahuan kerja yang harus dimiliki oleh seorang karyawan atau pegawai dengan wajar yaitu pengetahuan kerja sebelum ditempatkan dan yang baru diperoleh pada waktu pegawai tersebut bekerja dalam pekerjaan tersebut. Kemudian yang ketiga, keterampilan kerja. Dalam keterampilan kerja dibagi menjadi 3 kategori. Jadi keterampilan mental, keterampilan fisik, kemudian keterampilan sosial. Jadi tiga kategori keterampilan itu menjadi faktor atau pertimbangan untuk penempatan pegawai. Dan yang seterusnya pengalaman kerja. Pengalaman kerja juga dapat dipertimbangkan atau itu sangat penting untuk menjadi pertimbangan karena pengalaman kerja dilihat dari pengetahuan kerja dari perusahaan sebelumnya ataupun aspek-aspek lainnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anti Sugiyarti, saya akan menjelaskan tentang apa itu pemutusan hubungan kerja atau PHK. Pemutusan hubungan kerja PHK adalah acuan untuk pengakhiran kontrak karyawan dengan perusahaan. Seorang karyawan dapat diberhentikan dari pekerjaan atas kehendaknya sendiri atau mengikuti keputusan yang telah dibuat oleh atasannya. Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2005, Bab 1 Pasal 1 Ayat 25, pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkannya berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dengan pengusahanya. Jenis-jenis PHK ada 2. Yang pertama adalah sukarela, yang kedua adalah tidak sukarela. Yang pertama sukarela, seseorang karyawan yang memutuskan hubungan kerja mereka dengan perusahaan. Memutus hubungan kerja secara sukarela juga bisa merupakan hasil dari pemecatan yang kondusif. Yang kedua, tidak sukarela. Tidak sukarela adalah saat ini PHK secara tidak sukarela lebih banyak terjadi. PHK ini terjadi ketika perusahaan memberhentikan atau memecat karyawan. Biasanya, karyawan dilepas bukan karena kesalahan mereka, tapi PHK bisa saja terjadi karena efisiensi, menghindari kebangkrutan, dan lain sebagainya. Prosedur PHK menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, teknik dan cara pemutusan hubungan kerja dengan merundingkan terlebih dahulu dengan regulasi. Di sini juga saya akan menjelaskan perhitungan
atau uang penghargaan dan uang pergantian hak. Pertama, perhitungan pesangon jika dilihat dari pasal 156 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2003 Pasal 2. Yang pertama, masa kerja kurang dari 1 tahun 1 bulan upah. Yang kedua, masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun 2 bulan upah. Yang ketiga, masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun, maka upahnya 3 bulan. Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun, upah 4 bulan. Masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun, upah 5 bulan. Masa kerja 5 tahun lebih tetapi kurang dari 6 tahun adalah upahnya 6 bulan. Masa kerja kurang dari 6 tahun tetapi kurang dari 7 tahun, upah 7 bulan. Masa kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun adalah upah 8 bulan. Masa kerja 8 tahun atau lebih tetapi tidak kurang dari 9 tahun adalah upah 9 bulan. Masa kerja 9 tahun atau lebih 9 tahun atau lebih tetapi tidak kurang dari 10 tahun, upah 9 bulan. Baik, saya akan menjelaskan tentang alasan dan tujuannya terjadinya PHK. Sebelum ke tujuan dan ke alasan, kita banyak di masyarakat banyak yang bertanya-tanya, khususnya pegawai, mengapa sih terjadinya PHK di kalangan organisasi atau tempat pekerjaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan alasan dan tujuannya terjadinya PHK. Alasan yang pertama yaitu menurut undang-undang bisa menyebabkan pegawai diberhentikan dengan alasan-alasan tertentu. Mungkin yang sesuai dengan perundang-undangan yang telah disepakati oleh anggota parlemen, anggota legislatif dan pemerintah. Itu mah keputusan dari pusat. Organisasi hanya mengikuti keputusan yang berlaku menurut undang-undang. Nah, yang kedua, menurut organisasi. Nah, pegawai diberhentikan menurut organisasi apabila terjadi kesalahan terhadap pegawai atau terjadinya manajemen keuangan atau pegawai meminimalisir pegawai dengan terjadinya PHK. Yang ketiga yaitu keinginan pegawai, di mana pegawai yang ingin berhenti dengan sewaktu-waktu dengan cara terhormat. Nah, pegawai meminta terjadinya putus hubungan kerja secara baik-baik terhadap organisasi dan perusahaan. Nah, alasan yang keempat yaitu pensiun. Terjadinya pensiun yaitu dengan batas umur, dengan batas usia. Terjadinya pembatasan usia di kalangan manusia karena ketika usia sudah menua, maka ide dan tenaga pun sudah berkurang, maka terjadinya pensiun. Yang keempat yaitu habis kontrak, yang dimana habis kontrak itu telah terjadinya perjanjian antara pegawai dengan organisasi atau perusahaan tentang kerja kontrak tersebut. Nah, yang keenam yaitu kesehatan pegawai. Ketika kesehatan pegawai itu bisa diberhentikan oleh perusahaan atau organisasi, atau bisa pegawai yang meminta berhenti terhadap organisasi. Kesehatan yaitu ketika pegawai terjadi
kurang sehat terhadap badannya ketika itu dia tidak bisa bekerja, maka organisasi atau pegawai yang meminta putus hubungan kerja atau PHK. Nah, alasan yang ketujuh yaitu meninggal dunia. Nah, ini mah sudah konkret putus hubungan kerja. Nah, dan yang terakhir yaitu organisasi bangkrut. Ketika pegawai akan dilepas jika organisasi di lingkungan tersebut tutup atau bangkrut, sehingga organisasi tidak bisa memenuhi pegawai, tidak memenuhi SDM-nya, sehingga karena bangkrut perusahaan tersebut tidak bisa membayar jasa-jasa para pegawainya. Nah, di sini alasan-alasan terjadinya PHK, PMKH-an. Tujuan terjadinya PHK di sebuah organisasi yaitu dari faktor kontradiktif, yaitu pegawai selalu dihadapkan terhadap masalah, di mana terjadinya ketimpangan, terjadinya pilih terhadap kepentingan organisasi atau kepentingan pribadi. Nah, di situ terjadinya masalah, kebimbangan ketika tidak ada toleransi antara pegawai dan organisasi. Yang kedua yaitu faktor kebutuhan, di mana perusahaan membutuhkan tenaga yang kualitas, bukan yang kuantitas. Nah, ketika ada pegawai yang kuantitas, si perusahaan atau si organisasi akan memutus hubungan kerja si pegawai yang kuantitatif agar dia mendapatkan pegawai yang kualitatif yang memiliki tenaga yang ahli dalam bidang-bidang tertentu. Nah, faktor yang ketiga yaitu faktor sosialisasi, di mana organisasi harus memperhitungkan secara matang tentang dampak sosialisasi. Nah, faktor yang ketiga ini tersebut terjadinya dampak. Apabila terjadi dampak PMKH-an besar-besaran, akan terjadi dampak sosial, yaitu dampak kemiskinan, pengangguran, kriminalitas. Nah, disitulah dampak-dampak yang terjadi dalam PHK. Begitulah alasan dan tujuan terjadinya PHK di suatu perusahaan. Baik, selanjutnya kompensasi bagi pegawai yang di PHK. Kompensasi bagi pegawai yang di PHK dalam suatu pemutusan hubungan kerja, suatu perusahaan diwajibkan untuk membayar uang pesangon atau bisa disebut dengan uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima oleh karyawan tersebut. UP, UPMK, dan UPH dibayar berdasarkan upah karyawan dan masa kerjanya. Misalnya, masa kerja kurang dari 1 tahun dibayar dengan 1 bulan upah, masa kerja kurang dari 1 sampai 2 tahun dibayar dengan 2 bulan upah, dan masa kerja kurang dari 2 sampai 3 tahun dibayar dengan 3 bulan upah, dan seterusnya. Untuk uang penggantian hak yang seharusnya diterima atau UPH biasanya seperti cuti tahunan yang belum diambil atau belum gugur, atau biasanya ongkos untuk buruh di mana tempat ia diterima bekerja, hal-hal yang ditetapkan dalam perjanjian perusahaan atau perjanjian bersama. Jadi bisa disimpulkan bahwa kompensasi bagi pegawai yang di PHK wajib mendapatkan uang pesangon atau uang tunjangan tersebut dari suatu perusahaan dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Terima kasih. Bantuan bagi para pekerja yang di PHK. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker baru-baru ini memberikan bantuan subsidi upah kepada karyawan swasta yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Bantuan ini akan didirikan sebesar Rp600.000 per bulannya.